Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all my students. Today we are going to learn about our new material. It's about biographical recount. In the last material, I have told you about recount text. Ya, recount text itu menceritakan kejadian masa lampau berdasarkan aktivitas misalnya atau kejadian-kejadian yang kita alami gitu atau pengalaman-pengalaman seperti itu. And now we are going to learn about biographical recount. Biographical berarti tentang biografi. So let's check this out. First, definition. So it is the detailed description of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. So jadi biographical recount ini adalah kita mau menceritakan tentang biografi seseorang, ya. Dia mendeskripsikan tentang, it is detailed description, jadi pendeskripsian secara rinci tentang seseorang, tentang kehidupan seseorang, dan ditulis oleh orang lain. Jadi ketika kita menulis biographical recount text, kita harus menulis tentang orang lain, bukan tentang diri kita sendiri, ya. And it is non-fiction text. Dia bukan merupakan tulisan non-fiksi. Ini merupakan tulisan non-fiksi. Berarti dia bukan fiksi, berarti dia nyata. Dia bukan fiction, ya. Dia bukan fiction, berarti ini kisah nyata, based on true story, ya. Jadi intinya biographical recount text ini adalah kita menceritakan tentang kehidupan orang lain, seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, ketika kalian menuliskan itu, berarti memang ada sesuatu yang misal kalian mau menceritakan tentang si A. Nah, ada sesuatu yang menarik dari si A yang perlu orang tahu, makanya dia dibuatlah teks biografinya seperti itu. Bukan asal orang aja gitu. Bisa kalian menceritakan seseorang, tapi ada yang pelajaran yang diambil dari orang tersebut gitu. Bukan semata-mata cuman kayak ngasih tahu ini orangnya gini, tapi apa intinya gitu. Oke. Next, function atau fungsi. Jadi fungsinya itu adalah to know a person's story about his or her life. And the second one, to give much information easily and educate the readers, ya. Yang pertama dia adalah untuk memberitahukan, untuk mengetahui atau mengenal cerita seseorang tentang kehidupannya, ya. Itu tadi saya sudah tekankan di awal. Jadi ini tentang cerita kehidupan seseorang, ya. Berikutnya adalah to give much information easily and educate the readers, untuk memberikan banyak informasi secara mudah dan untuk mengedukasi pembaca atau mendidik pembaca. Itu dia. Jadi kenapa orang ini perlu untuk dibicarakan, kenapa orang ini perlu untuk dibuat biografinya, karena dia merupakan orang penting yang dari dia kita bisa belajar sesuatu. Itu dia. Nah, berikutnya karakteristik. Jadi apa aja nih Miss karakteristik dari sebuah teks biografi? Yang pertama, biography is not written by subject and always written in the third person. Jadi biografi itu tidak ditulis oleh orangnya langsung. Jadi saya tidak bisa menuliskan biografi saya sendiri. Oke, saya tidak bisa menuliskan biografi saya sendiri, dan selalu ditulis di dalam dari sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan he atau she. Poin yang kedua,
based on research. I have told you before, ini bukan merupakan cerita fiksi, ini kisah nyata, ini cerita nyata, ini kisah hidup seseorang berdasarkan research, based on research, berdasarkan penelitian. Kalau bahasa kita sehari-hari berdasarkan yang sudah kita cari tahu gitu. Jadi kalian udah cari tahu tentang orang ini, oh ternyata dia gini, barulah kalian buat teksnya. Kalian nggak bisa asal nyeplos, nggak bisa, berarti kalian berbohong kan, karena ini harus berdasarkan based on true story. Berikutnya, describes the person, surroundings, where, when, and how the person lived. Jadi mendeskripsikan seseorang itu berdasarkan di mana, kapan, dan bagaimana orang ini menjalani kehidupannya, seperti itu. Jadi ketika mendeskripsikan seseorang, ketika menulis biografi, berarti dia itu secara detail, mendeskripsikannya itu, dan fokus pada satu orang, menceritakan hanya pada satu orang atau satu keluarga, seperti itu. Pokoknya fokus pada seseorang ini gitu. Ini dia yang mau saya tuliskan biografinya tentang ini gitu. Oke. Itu dia tadi karakteristiknya. Yang berikutnya adalah generic structure. First, orientation. Jadi ada tiga bagian generic structure dari biographical recount text ini. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah event, and the last one is reorientation. So in orientation, it is the opening paragraphs gives the readers the background information of the person. Jadi pada orientation, pada orientasi, pada bagian yang pertama ini adalah paragraf pembuka, ya, memberikan informasi tentang latar belakang dari orang yang kita ceritakan kepada si pembaca, ya. Itu dia tadi, latar belakang. Yang berikutnya adalah events. It presents a series of events usually told in chronological order. Jadi yang berikutnya adalah events. Paragraf berikutnya adalah series atau event, yang mana ini adalah sekumpulan atau kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang kita ceritakan dalam kehidupannya, dan biasanya itu dia beruntun, chronological order, dia tuh beruntun berdasarkan waktunya, seperti itu. And the last one is the orientation. It consists of a conclusion or comment of the writer, tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi ini adalah kesimpulan akhir, dan atau kalian bisa masukkan komentar kalian tentang orang yang kalian tulis cerita kisah hidupnya, dan di akhir juga kalian bisa tambahkan tentang achievement atau pencapaian atau kontribusi orang tersebut di dalam kehidupannya, yang bisa yang bisa berefek ke diri kalian sendiri itu apa gitu, ya. Itu dia generic structure dari biographical recount text. Sama aja ya seperti yang lain, ada orientation, events, and reorientation. Oke. Berikutnya adalah language features, ya. Jadi language features ini adalah unsur bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah a biographical recount uses specific names of the people involved in the biography. Jadi di dalam teks itu dia menggunakan nama yang spesifik dari orang yang tergabung yang masuk ke dalam biografi itu. Jadi kayak tadi saya bilang, itu dia fokus satu orang, siapa yang kita deskripsikan gitu. Maksud saya siapa yang kita ceritakan, seperti itu. Yang berikutnya adalah it is mainly written in a simple past tense. Jadi karena ini cerita seseorang dan ini pasti sudah terjadi di masa lampau, maka tenses yang kita gunakan adalah simple past tense. The final paragraph could also include the present tense. Miss, kenapa kok di sini dia bilang paragraf terakhir atau final paragraph itu
could also include, bisa dimasukkan tenses yang present tense. Ya, karena di akhir itu adalah komentar kalian tentang orang tersebut, apa yang efek yang diberikan oleh orang tersebut kepada kalian, seperti itu. Makanya itu kan efeknya sekarang yang kalian rasakan, dan komen yang kalian berikan itu adalah sekarang. Makanya bisa menggunakan present tense. Kecuali kalian masih menceritakan tentang orang tersebut, maka harus menggunakan simple past tense. Yang berikutnya adalah a biographical recount also uses linking word to do with a time. Ya, jadi sorry ini kurang n-nya ya, linking. Jadi maksudnya di sini linking word itu kayak and, then, after that, nah yang kayak gitu, kalimat kata-kata penghubung yang dia menghubungkan dari satu kejadian ke kejadian yang berikutnya, seperti itu ya. And the last is a biographical recount describes event, so it uses many verb or action verb ya. Berarti karena si biografi, teks biografi ini dia mendeskripsikan suatu kejadian, maka dia banyak menggunakan kata kerja atau kata kerja yang action gitu. Oke? Nah, untuk example kalian bisa lihat di LKS halaman 14 ya. Kenapa nggak saya buat di sini? Karena saya mau kalian lihat buku juga. Oke? Nah, sekarang coba lihat LKS-nya halaman 14. Di situ ada cerita tentang ada biografi tentang Abraham Lincoln. Ya, jadi di paragraf pertama itu ada Abraham Lincoln was born in 1809 atau kalian bisa sebut ini 1809 atau 1809 in Kentucky or USA. He worked on the farm of his father. He attended school for less than a year, but taught himself to read and write. He did different types of jobs before he settled as a highly successful lawyer. He was gradually drawn to politics. Oke. Ini cerita tentang si Abraham Lincoln. Kalian bisa baca. Nah, paragraf pertama di situ dia menjelaskan tentang background dari si Abraham Lincoln ya. Jadi Abraham Lincoln itu lahir di mana, dia itu siapa, pekerjaannya apa, dia itu ngapain dulunya, awalnya, seperti itu. Background dari si Abraham Lincoln. Masuk ke paragraf berikutnya itu adalah merupakan apa tadi? Event. Ya, ini merupakan event. Ada berapa paragraf? Ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf ya. The country was having problems bla 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 until the country united ya. Ini merupakan event atau kejadian yang dialami oleh si Abraham Lincoln. Sampai berikutnya pada paragraf akhir ada reorientation, kesimpulan. Lincoln was elected president for a second term. He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. He made serious efforts to heal the people's wounds caused by the war. In 1862, Lincoln declared that from then onwards, all slaves would be free. This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated in 1865 ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Jadi di penutupnya dia jelaskan kalau misalnya si Lincoln ini mendeklarasikan bahwasannya budak-budak itu harusnya itu bisa free, harus bisa bebas, menjadi orang yang bebas, seperti itu. Jadi itu yang membuat dia populer sampai saat ini. Pasti udah pada pernah denger kan nama Abraham Lincoln ini. Oke. Nah, itu dia tadi contoh dari teks biografi. Nah, yang berikutnya
assignment. You can see in your LKS also page 15. Jadi di situ ada gambar bapak-bapak pakai dasi, pakai kacamata. Kalian bisa lihat sendiri. Ada 3 pertanyaan di sana. Silahkan dijawab. Do you know the boy in the picture? Why is he so famous? And the last question is, where does he come from? And tell your friend a little about him. So, jadi kalian harus menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau yang pertama, do you know the boy? Kalau kalian tahu, sebutkan itu siapa. Why is he so famous? Kalian tuliskan di situ apa-apa aja achievement atau pencapaian yang didapatkan oleh orang tersebut. Dan yang nomor 3 adalah why does he come from? Dari mana asalnya orang tersebut, dan coba ceritakan sedikit tentang orang tersebut. Oke, ya. Okay, I think it's enough for our material today. If you have a question about our material today, you can ask me directly in our WhatsApp group. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tanya di WhatsApp, di grup WhatsApp kita. Kalau misalnya nggak ada, silahkan lanjutkan kerjakan tugasnya di halaman 15. Okay, see you in our next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.